konok matuson asa boi husi pokatako hatana ulisian pusu-pusu kondasian haholongan ito diku bawa hola konamia di rohaku namang ingani pikiraku saona disogot mana kedua holo kitu orang gabe mubah rodi ujung ngolumi nang mania rapoko ape hodi abingaki rodi saha tujung ni hosana parpudi boan maahura poko marangara masa marangara pe maradongan aku do hasia saona disogot mana kedua holo kitu orang gabe mubah rodi ujung ni ngolumi nang mania naura poko ape hodi abingaki rodi saha Puji-puji untuk mau lihat sebuah nami berumur bertemu dengan tetap dalam kami dengan bersama dengan nami marah di pasu lo kami sana menanti maka dokter yang dokter nami dan asapan Tuhan sudah bertulis di dalam masyarakat kami mengalas kasus-kasus pada masyarakat yang kami ada di dalam orang ada tersentuh dan ada tulis asimar kami kami namanya teman-teman kami sedang buka satu malam ini bulan nami dan bagian kami asal sau jadi dengan terjadi dosa poros dengan senada dengan Tuhan berdosa kami mulu masih sama dosa kami asal terhadap pasal berpasang si pasang dalam Tuhan tanya ini dengan nami juga senada mau lihat ini amin.
marhasohot ako amahan. Imana pinilipin sa unari galme parumaiki. Ingot mai amahan dia kahadap ko Jumaho tu baru naiki nang dohot akahula-hula bi Asa tadamaho anak nirajai saingot damang ma diak Burjumar simatu ai Las bahen damang ma Harumaki Nang dohot simatu ami Tasongo kongi Tuna tua mo Nasa lelengon Ang diyang mahama Maranak marubol mo Dohot parumaiki Ingon mai amahan dia kahakaporaki Burjumaho tu baru maiki nang dohot akahula-hula mi Asa tadamaho Anak nirajai Sanimot damang ma diak kaporaki Burjumar simatu ai Las bahen damang ma Harumaiki Nang dohot simatu ami Tasongo kongi Tuna tua mo Nasa lelengon Ang diyang mahama Maranak marubol mo Dohot parumaiki Ang diyang mahama Maranak marubol mo Dohot parumaiki Aulia tema Tuhan nungadile hoko Tuhan sirokat niton tiki naboy mga juro haki Tung sorang al hasia
Malo saira paudo hoto mau lihat tema itu saliling ningoluki audo hoto membacakan surat pengakuan dari kedua mempelai dan keluarga yang akan menandatangani saksi-saksi pernikahan. Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Rahmat Lehi Batang Lobong. Surat pengakuan kami yang bertanda tangan di bawah ini, pengantin laki-laki sebagai pihak pertama, pengantin perempuan sebagai berikut. Pihak yang pertama, nama Sabang Marbun, tempat dan tanggal lahir Batang Lobong 12 November 1996. Nama ayah Pendeta X Marbun, nama ibu K. Sihombi. Pihak kedua, kami bacakan nama Wasti Irma Borusinaga, tempat dan tanggal lahir Kampung Kristen 22 Oktober 1995. Nama ayah O. Sinaga, nama ibu R. Saradi almarhum. Kami datang di hadapan sidang jemaat Gereja Pantekosta Indonesia GPD Rahmat Lehi Batang Lobong Kecamatan Linggabayu mengaku bahwa kami bersedia berdua telah satu hati untuk menerima pemberkatan nikah yang kudus dengan pikiran yang waras pada hari ini Selasa 14 April 2026 pukul 10 WIB. Kami tidak terikat kepada perempuan yang lain dan tidak terikat kepada laki-laki yang lain, dan berjanji tidak akan bercerai selain cerai karena kematian seperti yang termaktub di dalam Alkitab sesuai dengan firman Allah. Kami juga bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di kalangan Gereja Pantekosta di Indonesia. Apabila ada terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki yang disebabkan oleh pernikahan kami, maka kami semua itu di luar tanggung jawab gembala yang memberkati kami. Kamilah yang bertanggung jawab. Demikianlah surat pengakuan ini kami perbuat dengan sebenarnya di hadapan sidang jemaat Gereja Pantekosta Indonesia dan juga di hadapan orang tua kami kedua belah pihak, dan kami tanda tangani di hadapan saksi-saksi. Kami panggilkan pengantin laki-laki Sabang Marbun dan pengantin perempuan Wasti Wirma Borusinaga, dan dilanjutkan dengan saksi dari pengantin laki-laki dan saksi perempuan untuk menandatangani. Kita mulai. Haleluya. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau telah mempertemukan dua insan yang saling mencintai, dan perjuangan mereka hari ini akan dipersatukan dalam pernikahan kudus. Oleh sebab itu kami seluruh jemaat Tuhan para hamba-Mu berdoa buat keluarga yang akan mereka bentuk dengan harapan dan doa iman kami, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami ada sebagaimana ada, semua karena anugerah-Mu. Besar setiap di dalam hidup kami akan puji Engkau hari ini sampai
yang memberkati kedua mempelai ini, memberkati kami sekalian. Kami puji Tuhan, kami sembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Sampai kita katakan dengan suara yang keras. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Engkau yang senantiasa menolong kami, Engkau yang senantiasa menyertai kami. Bahkan tidak akan jatuh sehelai rambut pun dari kepala kami tanpa seizin. Khususnya pada hari ini kami ada di tempat ini untuk merasakan anugerah Tuhan, di mana Engkau Tuhan menghantarkan kedua anakmu ini untuk diberkati di dalam pernikahan yang kudus. Engkau yang telah memelihara mereka, bahkan sejak dalam kandungannya Engkau sudah merancangkan sesuatu yang indah di dalam hidup mereka. Dan kami percaya berkat-Mu akan melimpah di dalam hidup mereka, bahkan dalam hidup kami semua. Hari ini dalam kesempatan ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kami, yang terus memimpin kami memperbaharui hidup kami secara khusus di dalam setiap keluarga kami, agar terus berjalan di dalam kebenaran. Pimpin kami, beri kami iman pengertian yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, akan menerima kebenaran firman Tuhan secara khusus buat mempelai, ya, saudara Sabang dan juga dari Waki. Kebenaran firman Tuhan yang akan diterima atau kita terima pada saat hari ini langsung saja di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Ini tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu Saudara, ya. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Sekali lagi Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Ya. Oke, ayo kita baca bersama-sama ya, supaya kita lebih semangat ya di dalam acara ini Bapak Ibu Saudara. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3 ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taukan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada di dalam air. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, "Guru, Guru, kita kenapa?" Dia membangun, lalu menghakimi angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kesempatan ini saya memberikan judul firman Tuhan atau khotbah pada saat hari ini, yaitu jangan biarkan Yesus tertidur. Puji Tuhan. Jangan biarkan Yesus tertidur. Jangan biarkan Yesus tertidur. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saudara Sabang Marbun dan juga dari Wati Borsinaga sedang akan memasuki perahu atau bahtera rumah tangga dan akan berangkat mengarungi danau kehidupan rumah tangga. Ya. Kalau kami yang sudah menikah ini, Salam dan juga Wati sudah di dalam perahu ini, ya, dan sudah berjalan, ya, tapi belum sampai, masih tetap dalam perjalanan. Tidak akan bisa selain dipisahkan oleh kematian dan juga
kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kan begitu, ya. Jadi puji Tuhan kalau cepat-cepat menikah, ya. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang memang, ya kan. Nah, makanya siapa mana itu begitu. Nah, itu juga akan sampaikan cepat-cepat nanti Tuhan Yesus datang. Nah, nggak cepat lagi menikah, kan begitu, ya. Nah, jadi oleh karena kematian dan Tuhan Yesus datang kembali, ya. Nah, namun kalau kita memperhatikan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu tidak gampang, ya. Kita banyak melihat keluarga yang hancur, ya, yang mengalami pertengkaran, yang mengalami perselingkuhan di dalam kehidupan keluarga sampai kepada perceraian. Dan ini nampaknya tidak pandang bulu atau tidak pandang orang. Nah, jadi kalau saya lihat saudara-saudara dari waktu ini, kalau saudara waktu saya lihat sebagai dua, ya, iya kan? Sudah MPD. Kalau saudara waktu S2, kalau saudara-saudara ini 2S. Nah, banyak baginya juga kan begitu. Kalau aku masih satu S2, nah begitu, ya. Tapi walaupun masih satu S2, nggak apa-apa, nanti S2 sudah kan begitu. Semua dikatakan pernah bertengkar, ya, tergantung pertengkarannya itu intensitasnya atau kecil atau besar, kan begitu, ya. Tapi saya mendengar itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tidak ada rumah tangga yang tidak bertengkar, tidak ada rumah tangga yang tidak mempunyai masalah, tidak ada rumah tangga yang tidak mengalami ujian, tantangan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu, ya. Sebagaimana di dalam perjalanan ini, pada waktu Yesus dan murid-muridnya itu berada dalam perahu dan mereka berjalan berlayar searah, ketika Yesus tertidur, mereka menghadapi badai, dikatakan taufan datang, saudara, ke danau dan mereka dalam bahaya, perahu mereka kemasukan air. Ketika Yesus tertidur, terjadilah hal yang demikian. Tetapi ketika Yesus masih bangun, Bapak Ibu Saudara, perjalanan aman-aman saja, ya. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang berani mengganggu. Tetapi ketika Yesus tertidur, datanglah badai, datanglah masalah itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga sebenarnya di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa masalah itu datang menerpa kita? Karena Yesus yang ada di dalam diri kita, di dalam rumah tangga itu, kita biarkan tertidur. Atau jangan-jangan pun Yesus tidak ada di sana. Jadi jangan biarkan Yesus tertidur. Karena kalaupun misalnya makanannya kurang garam, ditambahin garamnya. Ayo dulu di garam juga dulu. Kemudian kita bayar enak. Nah, jadi perlu kita harus perbaiki di dalam setiap kehidupan kita. Kalau mereka berdua ini sebenarnya saya sudah yakin, ya kan. Nah, tapi yang namanya cobaan tantangan itu
Ya, bisa datang kapan saja. Di saat kita lemah, di saat kita lengah, ya, di saat Yesus ya tertidur kita buat, nah, akhirnya banyak yang jatuh di dalam dosa, ya. Jadi kenapa kita tidak boleh membiarkan Yesus tertidur? Karena kita pasti menghadapi yang namanya badai atau masalah di dalam rumah tangga. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh membiarkan Yesus tertidur? Ya. Yang kedua, karena hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Amin. Jadi hanya Yesus yang sanggup menolong kita. 2, 3 ya. Hanya Yesus yang sanggup menolong keluarga kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong keluarga kita. Amin. Iya. Kita memperhatikan di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid Yesus mengalami masalah, angin dan gelombang yang menerpa mereka, mereka mencoba untuk mengatasinya. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka ini sebenarnya sudah ahli-ahli. Kenapa? Karena mereka ini umumnya adalah nelayan, sudah biasa di air, iya kan? Sebenarnya sudah biasa, sudah tahu angin apa segala macam lah, tantangan di air, di danau, di laut sudah tahu, ya. Tetapi ketika Yesus tertidur, Bapak Ibu Saudara, mereka belum atau mereka tidak membangunkan Yesus. Tetapi ketika mereka sudah tidak mampu lagi, tidak bisa lagi mengatasi badai itu, Bapak Ibu Saudara, maka mereka membangunkan Yesus. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Mereka menyampaikan kepada Yesus, mereka membangunkan Yesus, para Yesus sedang tertidur, Saudara, dan mereka tidak bisa mengatasi masalah itu. Tetapi ketika Yesus bangun, dikatakan dia menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan dalam itu menjadi teduh. Puji Tuhan. Nah, inilah yang harus kita sadari di dalam setiap kehidupan kita. Seberapa pintar pun kita, seberapa tinggi pun gelar kita, tidak akan bisa tanpa Yesus. Komunikasi dengan dia, sering bercakap-cakap dengan dia, berdoa kepada dia, Bapak Ibu Saudara. Bangun komunikasimu dengan Tuhan. Jangan hanya bangun komunikasimu dengan kawan-kawanmu, masyarakat sekitarmu. Itu bagus, bangun. Bapak-bapak membangun komunikasi dengan bapak-bapak yang lain, bagus. Tetapi jangan hanya komunikasi sesama kita bangun. Kita juga harus bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Kita harus bangun komunikasi keluarga kita dengan Tuhan, agar keluarga kita tetap terjaga, agar bahkan rumah tangga kita sampai kepada akhirnya, dan anak-anak kita juga, keluarga kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Supaya tidak tenggelam dengan arus dunia ini, supaya tidak tenggelam oleh badai dunia ini yang hari-hari ini semakin dahsyat menerpa kehidupan keluarga Kristen. Terima kasih buat saudara firman yang sudah kami terima pada Bapak itu. Biarlah firman ini Tuhan benar-benar besar di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadi setiap keluarga kami menjadi keluarga yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan Kristus sampai kepada tujuan akhir kami, sampai kepada jalan kematian yang memisahkan kami. Kami tetap setia satu di antara dengan yang lain. Suami setia kepada istri, setia kepada suami, anak-anak setia menghormati orang tua. Setelah berkata setia keluarga kami semua yang ada di tempat ini. Anakmu bersama dan juga dapat menerima berkata-kata yang memberkati jumlah mereka semua berkati di dalam nama Tuhan. Berdoa.
Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sebagai hamba Tuhan, saya berdiri di hadapan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Kedua pengantin datang di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan untuk menerima pemberkatan pernikahan kalian. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki. Saudara pendeta pembantu Tabang Marbun FPH SPD, benarkah engkau mencintai dengan hati yang sungguh si Wasti Wirma Boru Sinaga MPD menjadi istrimu? Apakah engkau setia mencintainya atau mengasihinya pada waktu kaya atau dalam kemiskinan, waktu suka dan duka maupun dalam pencobaan? Apakah engkau setia untuk merawat selama dia hidup dan engkau tidak menceraikannya selain dipisah oleh kematian? Kalau sudah engkau menjawab semua pertanyaan ini dengan hati yang sungguh dan suci di hadapan Tuhan, jawablah pertanyaan ini dengan ya, saya mau. Iya, saya mau. Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan. Dari Wati Lima Burnaga MPD, benarkah engkau mencintai, mengasihi dengan hati yang sungguh si pendeta pembantu Sabang Marbun FPH SPD menjadi suami? Setiakah engkau mengasihi dia daripada segala yang ada di dunia ini, baik waktu sehat atau waktu sakit, baik waktu kaya maupun miskin, pada waktu suka dan duka maupun waktu pencobaan? Apakah engkau setia menjadi istri merawatnya dan engkau tidak meninggalkannya? Apakah engkau setia bersama-sama selama kamu hidup dan tidak mau bercerai selain dipisah kematian? Kalau engkau sudah menjawab pertanyaan ini dengan hati yang sungguh dan suci di hadapan Tuhan, jawablah pertanyaan ini dengan ya, saya mau. Puji Tuhan, kita sudah mendengar pengakuan mereka di hadapan Tuhan untuk sebagai tanda janji nikah mereka di hadapan Tuhan, cincin yang melambangkan kemurnian, kesucian kami. Semoga Tuhan memberkati kalian berdua. Aminnya diletakkan. Saya Salman memberikan cincin ini kepada Wati Wirma Sinaga yang menjadi istriku. Jadi suatu tanda yang dipersatukan oleh Tuhan dan tidak akan diceraikan kecuali kematian dan menceraikan. Kiranya Tuhan menguatkan saya. Saya Wasti Wirma Sinaga memberikan cincin ini kepada Sabang Marbun yang menjadi suamiku, sehingga cincin ini sebagai tanda yang telah dipersatukan oleh Allah yang tidak akan cerai kecuali kematian yang
yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kami mengundang Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati nikahmu hari ini esok sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan haleluya, haleluya. Sama-sama kita ucapkan amin. Ya, silakan duduk, Pak.
berjalan dengan baik dan lancar semuanya oleh karena kasih kemurahan pertolongan campur tangan Tuhan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini, baik dari pihak Parahan, baik dari pihak Marboru juga. Engkau memberkati kami semuanya di tempat ini. Maka juga sebentar acara akan dilanjutkan untuk acara adat. Tuhanlah yang juga senantiasa menolong, menyertai sehingga sampai kepada akhirnya semua selesai dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Maka kami juga berdoa buat keluarga yang nantinya akan pulang ke tempat masing-masing. Tuhanlah yang menyertai perjalanan mereka dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, keselamatan yang daripada Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat setiap perkembangan yang sudah kami berikan. Tuhan memberkati, kami percaya berkat Tuhan terus tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati tangan kita di hadapan Tuhan, terima berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, menjaga melindungi kita hari ini esok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita ucapkan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan atas sambutan dari Parjulu Masyarakat Paranakate dan untuk manual.